Sudah sepekan gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga masih mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Gempa susulan masih terjadi membuat para pengungsi was-was. Lalu sejauh mana kesiapan negara menghadapi bencana yang sebenarnya bukan hal baru di bumi Flores? Mereka selalu tanya, Mama ini kenapa gempa terus? Mama nanti ada tsunami nggak nanti? Mereka saking takutnya. Kita perlu mengecek setiap bangunan atau pemukiman yang ada di NTT, apakah sudah memenuhi standar bangunan tahan gempa atau belum. Jadi Pak Presiden tidak melupakan seluruh kondisi seluruh masyarakat yang di sini. 7 hari sudah sejak gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Warga masih banyak yang bertahan di pengungsian. Mereka di sini karena gempa susulan tak kunjung usai. Dapur darurat pun begitu sibuk. Meski bahannya cukup, tenaga masaknya terbatas. Ya, setelah kami cek kondisinya di dapur umum pengungsian di Gelora Samador, ternyata kondisinya kurang tenaga. Jadi ada dari Kemensos, kemudian TNI, namun memang masih kurang untuk bisa segera mempercepat proses masak dan juga distribusi. Akhirnya kita bantu-bantu sedikit untuk bisa mempercepat proses masaknya. Tak hanya soal makanan, kebutuhan lain para pengungsi juga masih kurang. Lansia, apalagi saya yang punya nenek ini, kesulitannya kalau untuk di tempat pengungsian ini kamar mandi. Karena kamar mandinya lumayan jauh. Makanannya terlambat, MCK-nya itu kotor betul. Terus bantuan untuk anak-anak itu macam minyak telon, popok itu belum semuanya, termasuk kasur. Usaha pemerintah memenuhi kebutuhan para korban bencana terus digenjot lewat kunjungan sejumlah menteri. Ada yang memantau fasilitas umum seperti pelabuhan, ada yang ke rumah sakit. Begitupun ke pengungsian, menyapa dan melihat kondisi warga. Para pembantu presiden ini datang dengan bantuan logistik hingga dana bencana. Namun, sela-sela kunjungan di Manggarai, Menteri Keuangan sempat menyoroti soal koordinasi antar lembaga. BPBD juga, saya akan minta mereka koordinasi juga dengan BNPB. Kayaknya seperti nggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD banyak nggak tahunya. Jadi mereka mesti manfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan. Ya, mengatasi bencana tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi wilayah terdampak gempa pada 15 Agustus lalu cukup luas. Ada 7 kabupaten yang terdampak gempa yang episentrumnya 30 km timur laut Nakayeo. Puluhan orang meninggal dunia dan puluhan ribu rumah rusak. Di Sika saja terdapat desa yang belum tersentuh bantuan hingga hari kelima pasca gempa. Letak desa Gera yang terpencil menjadi sulit diakses. Rumah warga hancur, tak aman lagi ditempati. Kita akan melihat beberapa retakan-retakan di area dinding. Jadi tadi kami sempat berbincang dengan yang punya rumah, ada Ibu Erlin yang menceritakan bagaimana mereka belum tinggal di sini, tapi kondisi dari rumahnya sudah tidak dapat dihuni untuk sementara waktu. Jadi bisa dilihat di sini ada retakan-retakan dari bata merahnya. Rusaknya rumah ini menjadi potret belum maksimalnya bangunan yang tahan gempa di wilayah yang tak pernah absen atas getaran bumi. Padahal penelitiannya sudah ada, seperti bangunan tahan gempa yang dikembangkan Universitas Andalas. Rumah bisa tahan guncangan dengan cukup memasang kawat anyam pada dinding bangunan. Kita tidak ingin gempa ini berulang lagi kayak korban-korban di tempat lain. Nah, terutama di daerah yang rawan gempa. Usul saya, kalau bisa rumah-rumah tembok masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, yang mungkin asal bangun itu kita perkuat. Minimal 1 kamar tidurnya saja, kita kasih ini, kawat ini sudut-sudutnya saja, atas bawah, maka dia sudah punya shelter, kalau ada pun gempa besar, mereka aman di tempat tidurnya itu. Namun, mitigasi tak hanya soal bangunan. Sistem peringatan dini gempa menjadi impian warga agar bisa menghadapi bencana. Sekarang kan zamannya sudah canggih, setidaknya tuh harus ada pemberitahuan kalau macam ada situasi kayak gawat darurat begitu. Ya supaya kita juga bisa cepat waspada
Karena kemarin itu memang betul-betul bikin kita panik. Itu alarm dengan butuh diperbaiki. Ya, karena kita juga ini jembatan juga rubuh. Jadi kita ini kan ada jembatan bambu di Wuring itu. Sehingga kalau goyang, kita lari ini putang-panting semua. Jembatan bisa rubuh. Negara rawan gempa seperti Jepang dan Taiwan sudah punya sistem ini. Saat gempa terdeteksi, sensor sismik akan mengirim sinyal ke pusat pemantauan. Sinyal itu kemudian dilanjutkan ke warga lewat tayangan televisi, ponsel, atau radio. Termasuk ke fasilitas umum dan tempat keramaian, sehingga warga bisa menyelamatkan diri di menit-menit krusial. Di Indonesia baru memiliki sistem peringatan dini tsunami dengan 553 sensor sismik. Sementara sistem peringatan dini gempa masih dikaji. Jadi menurut saya kalau untuk peringatan dini tsunami ini sudah bekerja dengan sangat baik. Nah, sistem peringatan gempa bumi ini atau EEWS ini yang sedang dibangun oleh BMKG, sedang diuji cobakan di wilayah Jawa bagian barat yang populasi penduduknya lebih tinggi. Saya kira untuk pengembangan peringatan dini gempa bumi ini juga progresnya sangat bagus dilakukan oleh BMKG. Indonesia memang sudah merdeka 81 tahun lalu. Namun, anak-anak ini belum merdeka sepenuhnya dari rasa takut akan ancaman gempa yang terus menghantui bumi Flores. Pada akhirnya, mitigasi tak hanya bergantung pada teknologi, namun masyarakat yang secara mandiri belajar dari pengalaman pahit 34 tahun lalu untuk bisa bertahan hidup saat gempa kembali mengancam. Tim MTech Media melaporkan.